Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Di kesempatan kali ini yang kita akan coba bahas adalah tentang karakteristik akidah Islam sebagai lanjutan dari diskusi sebelumnya. Jadi perlu disampaikan bahwa risalah utama Nabi Muhammad SAW dan para nabi serta rasul sebelumnya adalah menyeru pada akidah, keyakinan yang kokoh terhadap Islam. Menyembah hanya kepada Allah saja dan tidak pada yang lainnya, hanya Allah. Lihatlah dua ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Di ayat ke-25 surat Al-Anbiya, Allah berfirman, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku, kata Allah. Di surat An-Nahl ayat 36, Allah juga berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Inilah akidah yang diyakini Abdurrahman bin Auf di cerita kemarin. Akidah Islamiyah inilah yang membuatnya kuat menghadapi tindasan, tenang menyikapi ketidakamanan dan ketidaknyamanan, siap miskin ataupun kaya, berani saat diseru untuk berperang, bergairah dalam beribadah, semangat dalam menuntut ilmu, serta merdeka dari hinaan dan cacian, merdeka dalam bersikap, juga merdeka dalam berbuat. Acuan segala sikap dan amalnya hanya satu, Allah ridho atau tidak. Nah, paling tidak ada 3 karakteristik akidah Islamiyah yang perlu kita ketahui. Akidah Islam adalah akidah tentang perkara yang gaib, akidah tauqifiyah, dan akidah kamilah atau syamilah. Kenapa akidah Islam adalah akidah tentang perkara yang gaib? Apa makna gaib? Gaib artinya tidak bisa dirasakan oleh panca indera. Hal-hal gaib tidak bisa kita lihat, dengar, sentuh, cium, ataupun kecap. Hal terpenting dalam akidah Islam adalah keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb, Tuhan yang mencipta dan mengatur segala makhluk atau ciptaannya yang ada di bumi dan di langit. Zat yang gaib bagi manusia, Allah itu. Kita hanya mampu merasakan keberadaan Allah dari keberadaan ciptaan-ciptaannya, serta keteraturan alam dan tata kerjanya. Kita mengenal Allah karena kalam-kalamnya di dalam Al-Quran dan dari penjelasan Nabi dan Rasulnya. Dan kita meyakini Allah karena kebenaran dan kesempurnaan syariatnya. Dalam akidah Islam, tak hanya Allah yang gaib, tapi juga hari akhir, surga dan neraka, alam kubur, qada dan qadar, lalu malaikat, kitab-kitab Rasul terdahulu, Injil, Taurat, Zabur, kemudian Nabi serta Rasul terdahulu, dan bahkan Nabi Muhammad SAW pun gaib bagi manusia yang hidup di zaman sepeninggalnya. Pada akhirnya, kembali hanya 2 ayat Allah yang tak pernah gaib. Ayat qauliyah, yaitu qaul atau kalam-kalam Allah di dalam Al-Quran dan sunnah nabinya, serta ayat kauniyah, yaitu alam semesta ini. Dari kedua ayat ini, cukup bagi kita untuk meyakini kebenaran semua perkara gaib tadi. Karakteristik akidah Islam yang kedua adalah tauqif. Artinya, sumber akidah Islam itu wakaf atau berhenti di 2 sumber saja, yaitu Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada ijtihad, ijma, atau qiyas dalam hal akidah. Dalam masalah akidah, Muslim harus satu suara.
Akal dan logika tentu digunakan untuk memahami akidah dari kedua sumber tersebut, tapi bukan untuk berada di atasnya. Segala pertanyaan terkait Allah, terkait Islam harus dikembalikan ke sumbernya, Al-Quran dan Sunnah, bukan ke pemikiran atau logika manusia. Apa yang benar dan tidak benar terkait Allah dan Islam bukan dinilai oleh pikiran, tapi dilihat dari kesesuaiannya dengan Quran dan Sunnah. Boleh tidak bilang Allah maha lucu misalnya? Masalahnya, apakah Allah menyifati dirinya seperti itu dalam Quran dan Sunnah? Kalau tidak, jangan. Boleh tidak bilang Allah itu suka pria-pria yang poligami? Boleh tidak bilang karena nasib manusia ditentukan oleh dirinya sendiri, maka kehendak Allah itu tidak ada dalam hal tersebut. Apapun jawabannya, karena konteks pembahasan kita belum sampai di sana, semua intinya harus didasarkan pada Quran dan Sunnah, bukan dengan sekadar menggunakan logika atau nalar belaka. Quran dan Sunnah menjelaskannya seperti apa? Nah, kita ikuti saja Quran dan Sunnah. Akidah Islamiyah juga bersifat kamilah dan syamilah, sempurna, lengkap, dan syumul atau menyeluruh. Kesempurnaan akidah Islamiyah ini meliputi pertama, perkara yang dicintai Allah. Apa perkara yang dicintai Allah? Perkara yang dicintai Allah yaitu ibadah. Fitrah manusia untuk beragama dan fitrah manusia yang beragama untuk melakukan ritual atau mengambil cara tertentu untuk melakukan ibadah kepada Tuhannya. Ibadah adalah persembahan hamba kepada Tuhannya. Ibadah adalah jalan manusia mendekatkan diri, berkomunikasi, dan mengharapkan ridho Tuhannya. Ritual atau cara-cara spesifik ini selalu ada, bahkan bagi orang-orang yang membuat-buat agama. Ada yang berritual dengan bernyanyi, ada yang dengan berkumpul berpakaian putih, bertawaf mengelilingi Ka'bah, atau menari-nari seperti orang Indian saat meminta hujan kepada dewanya. Karena ibadah ini adalah ibadah yang dicintai Allah, adalah hak Allah untuk menentukan bagaimana selayaknya ia diibadahi. Akidah Islam mengatur ibadah ini dengan sangat detail, baik ibadah yang sifatnya ritual maupun non-ritual. Ada ibadah hati. Manusia diminta untuk mengisi hatinya dengan cinta pada Allah, takut hanya kepada Allah dan siksanya, berharap pertolongan Allah dan rahmat Allah saja, serta bertawakal atau mempercayakan hasil dari upaya kita kepada Allah. Lalu ada ibadah lisan atau perbuatan, seperti zikir, amar ma'ruf nahi mungkar, dan membaca Quran. Semua lengkap tata cara dan tuntunannya dalam akidah Islam. Begitu pula dengan ibadah perbuatan, seperti sholat, puasa, haji, dan ibadah-ibadah perbuatan lainnya yang menyangkut harta, seperti zakat dan sedekah tatawu atau sunnah. Kesempurnaan akidah Islam yang kedua adalah terkait dengan hablum minallah, yaitu hubungan, posisi, dan akhlak manusia terhadap Allah, serta hablum minan nas, atau hubungan antar manusia. Allah adalah Rob, tempat bergantung seluruh manusia, sekaligus juga ilah atau Tuhan yang dituju melebihi hal lain apapun yang ingin kita tuju. Posisi manusia terhadap Tuhannya jelas di dalam akidah Islam. Dalam hablum minan nas, seluruh jenis hubungan antar manusia diatur dalam akidah Islam. Antara lain misalnya, hubungan anak dengan orang tua, murid dengan guru, yang lebih tua ke yang lebih muda atau sebaliknya, dan akhlak saat berniaga. Lengkapnya akidah Islam juga bisa dilihat dari cakupan keadaan manusia yang dibahas dan diatur dalam Islam. Akidah ini mencakup keadaan manusia dari sejak alam rahim, lalu ke alam dunia, alam kubur, hingga ke alam akhirat. Melalui Al-Quran dan Sunnah, Islam menggait dan menjamin kesuksesan serta kebahagiaan manusia di dunia, keselamatan di kubur, hingga keselamatan dan kebahagiaan manusia di akhirat. Demikianlah beberapa karakteristik utama akidah Islam. Pertanyaan selanjutnya tentunya adalah ini. Dengan karakteristik-karakteristik akidah Islam tersebut, lalu apa istimewanya akidah Islam? Apa bertuhankan Tuhan yang gaib, berakidahkan akidah yang banyak hal gaib di dalamnya, menjadi istimewa atau justru lebih istimewa?
Apa istimewanya akidah yang bersifat tauqif atau mengandalkan Quran dan sunnah semata dalam berakidah? Dan terakhir, mengapa pengaturan tata kehidupan yang menyeluruh dan detail di dalam Islam jadi keistimewaan, bukan kekurangan? Jadi lebih baik, bukan lebih buruk. Nah, itu hal-hal yang perlu kita jawab. Silahkan difikirkan dan tolong sampaikan jawabannya di pertemuan kita mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.